فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kenapa kok pada nyamping-nyamping Pak? Di sini aja Pak, enggak apa-apa. Enggak saya marahin insyaallah. Oke, takut ini nyantai aja. Ya. Bapak sekalian, ya. Yang semoga Allah Ta'ala rahmati dan berkahi, kita insyaallah akan memulai secara rutin insyaallah ya ngaji tafsir Al-Quran, yang tentu tidak sekadar ngaji, melainkan kita berharap ada faedah yang bisa kita bawa ke kehidupan keseharian kita ya, sehingga tercermin kita ini sudah ngaji gitu, maksudnya kita mencari ilmu ya. Insyaallah kita akan memulai dari surat Al-Mu'minun. Saya pilih ini karena Al-Mu'minun ini, surat ini berkaitan sangat erat dengan sisi tauhid ya, akidahnya, kemudian di sisi amalan-amalan, dan juga ada sisi pembersihan jiwa. Jadi insyaallah mudah-mudahan kajian tafsir ini mudah-mudahan mencakup banyak hal yang insyaallah nanti dalam penjelasan juga akan kita tuturkan dalil-dalil ayat Allah dan juga hadis-hadis Nabi SAW ya. Dan kita memohon kepada Allah di amalan yang semoga Allah muliakan ini taufik dan berkah darinya dan pertolongan darinya, karena tidak ada yang mampu menolong kita kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan insyaallah tiap pekan seperti ini ya, ada iniannya juga, dan saya sediakan insyaallah. Semoga Allah berikan keistiqomahan ya, dan juga keikhlasan. Kita mulai suratul Mu'minun. Pada kali ini mungkin ayat 1 sampai 6 atau sampai 7 ya. Untuk sore hari ini sampai jelang maghrib nanti insyaallah. Allah Ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minun ya. Qad aflahal mu'minun maknanya adalah sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Qad di sini lafal qad artinya penekanan, stressing gitu. Sesungguhnya ya. Beruntunglah. Aflaha ini beruntung. Ya, aflaha yuflihu, beruntung. Dia akan mendapatkan keuntungan. Dan keuntungan ini kalau di dunia itu kan ya seringkali orang mendeskripsikan keuntungan itu sesuatu yang sifatnya material. Gaji yang lebih besar daripada keumuman UMR misalnya, atau istri yang lebih dari satu ya, atau hal-hal lain ya, alhamdulillah ya, tapi ujiannya lebih berat ya. Tetapi sebenarnya keuntungan di dunia ini pertama adalah keimanan kita kepada Allah. Islamnya kita tuh udah untung banget, alhamdulillah. Itu udah beruntung. Kemudian keuntungan berikutnya kesehatan gitu kan. Kemudian keuntungannya juga merasa tenang di kalbu kita dengan ibadah kita. Ya.
Tapi yang dimaksud di sini dan yang paling utama keuntungan itu adalah keuntungan di hari akhir. Itu jelas dan itu yang kita cari, Pak. Ya, jangan sampai hidup kita ini mentang-mentang sekali, kemudian kita menikmati aja, enjoy ada tanpa ada tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Nanti baru kita baru kita nyahok gitu bahasa kasarnya, dikubur ketika ditanya siapa Rabbmu nggak ngerti, siapa Rasulmu nggak ngerti, apa agamamu nggak ngerti. Padahal di dunia KTP-nya Islam, ya. Padahal dia sholat, tapi karena nggak ngerti agama, dan karena tidak mencondongkan diri kepada Allah, maka nanti susah dikubur. Naudzubillah. Jadi keberuntungan yang paling utama dan cita-cita kita adalah surga Allah Azza wa Jalla. Dan semoga Allah jadikan ana dan juga antum dan juga keluarga kita semua sebagai penghuni surga yang Allah ridhai. Allahumma amin. Di sini aflaha tadi apa? Keberuntungan, beruntung. Ya. Al-mu'minun. Siapa yang beruntung? Ya, itu orang-orang mukmin. Orang-orang yang beriman. Ya, ini ayat pertama pembukaan penyinggungan tentang orang-orang beriman. Mereka akan mendapatkan keberuntungan yang maksimal kelak insyaallah. Dunia dan akhirat. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan sampai sekitar ayat 10 apa ayat seberapa. Itu beberapa karakter orang-orang beriman seperti apa sih? Nah, nanti akan disebutkan satu-satu nih. Dan kita akan mempelajari pada hari ini insyaallah sekitar 4 karakter orang beriman yang pengamalannya itu sebagian susah bagi sebagian orang dan sebagian susah juga bagi sebagian orang lainnya. Ya. Satu-satu kita akan mempelajarinya insyaallah dan tentu kita mempelajari ini bukan sekadar belajar, tetapi harus ada buah, yaitu pengamalan terhadap ilmu yang kita serap saat ini. Karena sangat disayangkan kalau kita ngaji pulang tidak ada bawa bekal keimanan tambah atau waalaikumsalam hasrat untuk beramal lebih semangat lagi. Itu harus ada itu. Ya, dan itu tujuan kita belajar di sini. Ya. Orang-orang yang beriman yaitu mukminun. Kita lihat tafsirnya. Ini tafsir dari kitab Al-Mukhtasar fi Tafsir dan insyaallah ini sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tafsirnya adalah ya, ini bukan yang paling penting bahasa Arabnya, yang penting paling penting antum kita paham bareng ya. Qad fazal mu'minuna billahi. Qad fazal mu'minuna billahi al-'amiluna bi syar'ihi bil husuli 'ala ma yatlubun wan najati mimma yarhabun. Ya. Qad fazal mu'minuna billah. Artinya qad di sini telah atau pasti. Faza kalau di sini pasti akan faza menang. Jadi fauz itu artinya menang. Ya. Siapa yang menang? Al-mu'minuna billah. Orang-orang yang beriman kepada Allah pasti akan menang. Walaupun zahirnya mungkin di dunia mengalami kekalahan secara material, ya. Dan mungkin kita lihat banyak dari orang-orang mukmin ini ya di dunia mereka fakir secara material dan juga secara kekuatan, selain finansial, kekuatan pasukan atau lainnya mungkin kurang. Tapi yakinlah kalau misalnya kita beriman kepada Allah, kita akan menang. Ya. Di keseharian atau belakangan ini terjadi gejolak kan kita nih. Di negeri ini terjadi gejolak. Ya. Tetapi yang menang siapa? Pasti menang orang-orang yang beriman kepada Allah. Kita sekarang sedang diuji dengan keterombang-ambingan umat. Dan ini berkaitan dengan agama kita, ya kan? Sekarang ini nih, dan masih berlanjut. Entah ini sampai berapa fase. Nah, siapakah yang akan menang? Mungkin saja di dunia mereka menang, orang-orang kafir. Dan semoga Allah kurangi jumlah mereka dan Allah hinakan mereka. Mungkin saja mereka menang. Dan semoga Allah berikan hidayah bagi yang pantas dapat hidayah ya. Tetapi tetap Allah Ta'ala mengatakan qad aflahal mu'minun. Orang-orang yang tetap beriman di masa-masa seperti ini, yaitu tetap menggali ilmu, mengamalkan lillahi ta'ala, ikhlas dalam beramal, dialah yang menang tetap. Walaupun zahirnya dia kalah, secara kepemimpinan kalah, ya, secara kuantitas kalah, secara kekuatan finansial kalah. Tetapi tetap Allah Ta'ala tegaskan mereka lah yang akan menang. Dan pasti akan menang di akhirat. Ya. Jadi jangan tertipu dengan emosi semata di zaman-zaman sekarang. Ya, jangan tertipu dengan keterombang-ambingan
kemudian emosinya terpantik, akhirnya lepas kontrol dan kurang iman dan kurang tawakal kepada Allah. Kita ditakut-takuti bahwasanya kelak nanti akan terjadi begini, kelak akan terjadi, kita akan umat Islam akan hancur. Sebentar, jangan mendahului takdir Allah. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Sekarang tugas kita apa? Beriman, beramal dan cari nafkah, karena itu kewajiban kita sekarang. Itu dulu ya. Adapun perkara-perkara besar yang kita tidak mampu, serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka berusaha membuat makar terhadap kaum muslimin, dan mereka berusaha membuat makar terhadap agama Allah, tapi Allah lah sebaik-baik yang membuat makar. Jadi tenang, hatinya kita tenangkan dengan Al-Quran, kalamullah Azza wa Jalla ya. Orang-orang yang beriman kepada Allah pasti akan menang. Siapakah orang-orang beriman itu? Dikatakan di sini al-amiluna bi syar'ihi, yaitu orang-orang yang mengamalkan syariatnya. Ya. Orang-orang yang mengamalkan syariatnya. Dan kita tidak akan menang melawan orang-orang kafir atau munafik kecuali kalau kita mengamalkan syariat Allah. Iya. Kalau kitanya masih begini-begini aja, orang kafir nggak takut sama kita. Yang ditakuti mereka adalah ketika setiap individu muslim itu tidak terbakar emosinya, tapi terlecut spiritnya untuk beramal dan mencari ilmu sebelumnya. Itu yang ditakutkan sebenarnya. Itu yang ditakutkan. Ketika mereka merapatkan soft mereka di solat subuh dan seluruh solat ya berjamaah, itu ditakutkan sekali, sangat ditakutkan. Ya, kewibawaannya tuh hadir tuh. Maka di sini kita harus apa? Beramal dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Nah, orang yang menang ini yaitu orang-orang beriman. Kemenangannya berupa apa? Dua hal. Bil husuli ala ma yatlubun. Kemenangan itu berupa satu, meraih apa yang mereka minta. Sekarang Pak, apa yang kita minta selama ini? Duit doang? Rezeki doang? Kita minta hidayah Allah ya kan, tiap hari, tiap sholat. Tapi kan ujung-ujungnya yang kita minta adalah ridho Allah supaya kita masuk surga. Dan itu yang dimaksud di sini berupa meraih apa yang mereka minta. Ketika kita minta Allah surga, akan diraih selama kita beriman ya, dan tentu beramal. Itu yang pertama. Yang kedua, wan najati mimma yarhabun, dan akan meraih najat. Najat artinya apa di sini? Selamat. Selamat ya, mimma yarhabun, dari apa yang mereka takutkan. Apa yang kita takutkan? Azab Allah, neraka yang kita takutkan. Dan yang menyelamatkan kita dari neraka adalah Allah Azza wa Jalla, dan tentu melalui bagaimana kita beramal. Kalau misalnya kita beramal, kalau misalnya kita tidak beramal ya, atau malah sebaliknya amalan kita buruk, maka bagaimana kita berharap kepada Allah selamat dari api neraka? Ya, jadi itu orang-orang mukminun. Kalau Anda tanya kepada antum, apa keberuntungan yang didapatkan oleh orang-orang beriman? Dua hal, yaitu mendapatkan apa yang mereka minta itu surga, dan selamat dari apa yang mereka takutkan yaitu neraka. Berarti dua hal ini nih, surga dan neraka ini berkaitan dengan hari akhir. Nah, ini menunjukkan orang-orang beriman selalu hatinya terpaut dengan masa depan dia, yaitu selalu dia memiliki visi yang masa depan yang sangat jauh, yaitu akhirat. Iya atau tidak? Kalau misalnya kita perhatikan Pak, mungkin kita dulu atau masih sekarang, visi kita itu masa depan oke, tapi masa depannya mana? 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Yang mana itu tidak pasti kita sampai segitunya. 30 tahun belum tentu kita masih hidup. Visinya apa? Saya pengen nanti ketika 30 tahun ke depan saya sudah punya rumah, enggak lagi ngontrak misalnya. Saya juga akan punya perusahaan ya, kan? Saya akan punya dan cita-cita lainnya yang bersifat duniawi kan. Tapi itu pasti dapat gak? Belum tentu kita sampai di usia segitu ya kan. Bisa jadi setelah kita berharap gitu mati kita ya kan. Tetapi yang pasti itu adalah apa? Kematian, dan pasti akan menghadap kepada Allah di hari akhir. Visi kita yang paling utama adalah hari akhir, akhirat kita. Dan itulah orang beriman. Itulah orang beriman.
refleksikan setiap amal kita, apakah amalan saya ini sekarang bermanfaat untuk hari akhir saya atau enggak. Gitu. Jangan hanya sekedar apakah pekerjaan saya sekarang bermanfaat buat 10 tahun ke depan. Itu short time, sangat short. Sementara nanti akhirat itu entah berapa ribu tahun lagi. Ya, jadi visinya seorang beriman itu jauh melampaui visinya orang-orang yang tidak beriman pada Allah dan hari akhir. Tapi terbalik tudingan orang-orang yang kafir terhadap orang-orang mukmin. Tudingan mereka pada orang-orang beriman apa? Aduh, terbelakang. Kenapa? Kok mikirnya kayak gitu? Dikit-dikit agama, dikit-dikit larangan Rasul. Aduh, apa sih? Padahal justru visinya orang beriman itu jauh melampaui visinya mereka. Iya. Sekarang banyak orang-orang yang bukan muslim, mereka giat sekali dalam mencari dunia. Bukankah begitu? Sehingga mereka berhasil nggak menguasai banyak market, menguasai banyak strategi perekonomian, dan bahkan politik juga dikuasai. Iya. Kenapa? Karena mereka gigih dalam mengejar itu, dan Allah kasih. Dan Allah kasih. Tetapi itu akan membuat mereka lupa, ya, dan akan membuat mereka lalai, dan mereka akhirnya lupa akan dunia. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala di surat Ar-Rum, ya. Allah taala berfirman, wa'dallah, janji Allah, la yukhlifullahu wa'dah. Allah tidak akan melanggar janjinya sendiri. Walakin, yaitu janji berupa surga, Allah tidak akan langgar. Walakinna aktsarun nas la ya'lamun. Tetapi mayoritas manusia enggak mengerti. Dan kita tahu sekarang mayoritas manusia enggak mengerti janji Allah, enggak mengetahui. Dan mayoritas manusia, kata Allah, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka hanya mengilmui, mengetahui yang zahir dari kehidupan dunia. Di sini yang zahir saja dari kehidupan dunia, yaitu apa? Harta, benda, kan? Tapi apakah mereka mengerti hakikat dunia? Tidak. Makanya mereka mencari yang zahir saja. Seandainya mereka mengetahui hakikat dunia, sebenarnya dunia itu kecil dan hina. Dalam sebuah hadis yang dhaif, disebutkan hadis dhaif tapi maknanya sahih, ad-dunya mal'unatun wa ma fiha. Dunia ini sebenarnya terlaknat dan apa yang di dalamnya, kecuali tentang ilmu, amal, dan juga yang ada zikrullah di sana, itu enggak terlaknat. Ya. Semua pohon itu mereka bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Isra, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Segala sesuatu di dunia ini, ya, itu bertasbih kepada Allah. Semua batu, kita enggak tahu. Hewan, pepohonan, langit, bumi, mereka bertasbih kepada Allah, walakin la tafqahuna tasbihahum. Tetapi kalian tidak ngerti tasbihnya mereka. Kita enggak ngerti bahasa batu. Kita enggak ngerti bahasa hewan. Ya, walaupun mungkin kita dengar suaranya, kita enggak ngerti bahasa tumbuhan, dan Allah lah yang Maha mengetahui semua itu. Itu kata Allah Azza wa Jalla. Mereka ini lebih mulia daripada orang-orang kafir. Binatang-binatang ternak itu lebih mulia. Kenapa? Kata Allah Ta'ala, orang-orang kafir itu ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang ternak. Bahkan balhum adall. Bahkan orang-orang kafir ini lebih sesat daripada binatang ternak. Itu kata Allah Azza wa Jalla. Syufiyana tuturkan kan kalamullah. Ayat Allah, bukan pendapat pribadi. Tapi ini kita ikut kalam Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan rendahnya martabat mereka di sisi Allah Azza wa Jalla, lebih rendah daripada binatang-binatang ternak, bahkan sekelas babi sekalipun lebih baik daripada orang yang tidak beriman kepada Allah. Karena semua binatang itu beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Tapi yang di sini yang dimaksud beruntunglah orang beriman, apakah babi termasuk? Bukan itu. Yaitu manusia dan jin di sini yang beriman kepada Allah. Adapun binatang-binatang, karena mereka tidak akan dihisab nanti, enggak akan ditanya di hari akhir. Kenapa kamu kemarin jalan gini-gini? Kamu maksiat ya wahai babi? Enggak ditanya kayak gitu. Yang ditanya kita nih. Kenapa? Karena kita Allah kasih akal dan juga nafsu. Sementara babi, anjing, kucing dan seterusnya Allah kasih nafsu tanpa akal. Dan juga jin Allah kasih nafsu dan akal. Adapun malaikat Allah kasih akal tanpa nafsu. Jadi manusia dan jin ini yang akan dihisab nanti. Ya, baik, kita lanjutkan ke ayat kedua insyaallah. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Alladzina, yaitu, nah di sini mulai deskripsi karakter orang-orang beriman. Yang pertama, alladzina, yaitu orang-orang yang hum mereka fi salatihim, dalam salatnya mereka,
khashi'un, khusyuk. Ya. Khusyuk itu apa, Pak? Khusyuk itu adalah ketundukan qalbu. Ya. Ketundukan qalbu itu akan mewariskan ketundukan anggota tubuh lainnya. Sehingga ketika qalbu itu kan jantung ya, hati ya, kalau bahasa kita hati, padahal hati itu liver ya. Jantung ya. Kalau jantung atau hati kita ini tunduk kepada Allah ketika kita sholat. Maksudnya tunduk gimana sih? Kita mengingat kita sholat di hadapan Allah. Dan kita sholat ini adalah suatu amalan yang besar. Dan kita memaknai lafal-lafal dalam sholat kita, mensanubarikannya. Itu tunduk tuh. Ya. Khusyuk, qalbunya khusyuk. Ketika qalbu itu khusyuk, maka hadirlah pemaknaan terhadap sholat itu. Hadirlah sholat sebagaimana seharusnya. Ya. Dan sebagian ulama mengatakan khusyuk itu kalau misalnya kita enggak kemana-mana mata kita. Ya. Ya itu ke tempat sujud, gitu kan? Kita enggak nongol ke atas, enggak nengok, enggak gini. Ya, enggak. Tapi ke tempat sujud gitu khusyuk. Ya. Makanya dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah, kata Aisyah radhiyallahu anha, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil iltifat fi shalah." Aku pernah bertanya kepada Rasulullah tentang al-iltifat. Al-iltifat itu noleh. Noleh itu kan enggak mesti harus kayak gini ya. Noleh itu biasa mata kayak gini gitu. Iltifat ini. Ya memang sebenarnya biasanya noleh itu membutuhkan gerakan kepala. Tapi ini ngelirik gitu, ngeliat sana ke sini. Apa kata Rasul? Iltifat semacam itu, mata memandang selain tempat sujud, ya. Gagal fokus gitu ya, bahasa sekarang. Itu adalah ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan fi salatil abdi. Itu adalah suatu ikhtilas. Ikhtilas ini korupsi. Suatu korupsi, siapa koruptornya? Setan. Ya. Setan yang mengkorupsi salat kita sehingga nilainya kurang di salatnya hamba. Jadi ketika kita gagal fokus mata kita ke tempat sujud, kemana-mana gitu, melebar ke sana ke sini gitu, itu adalah bisikan syaitan. Itu adalah permainan syaitan. Nah, ketika kita ngelirik sana sini, itu berarti khusyuk nggak? Enggak. Kenapa kok kita dibilang nggak khusyuk? Karena hatinya nggak khusyuk. Hati yang khusyuk itu tidak akan menjadikan mata kita kesana kemari ngelirik, ya kan? Dan sekarang makanya banyak godaan-godaan sebenarnya. Sebenarnya karpet seperti ini juga godaan. Kenapa? Karena ada ornamen atau motif-motifnya itu. Kuat nggak kita tuh melihat karpet ini? Ya kadang-kadang sebagian orang tuh kan ada yang suka seni ya. Kemudian melihat, wah cakep nih. Adalah subhanallahil azim, lagi ruku', subhanallahil azim, cakep nih motifnya nih. Siapa? Merek apa? Ya kan? Kemudian juga masalah kadang sarung gitu, orang pakai capnya dia di belakang ya, di liris belakangnya. Ya. Nah ini kita ngomongin tentang realitas gitu. Ya. Wajah duduk, atlas, wadimor dan seterusnya. Di belakang. Sebenarnya itu hal yang tidak layak ya. Kalau kita pakai sarung, kalau bisa belakangnya jangan diinin karena mengganggu orang di belakang. Kecuali kalau nggak ada orang di belakang di sholat gitu kan, nggak apa-apa lah. Gitu. Nah ini kalau yang di belakang kan deket tempat sujud, otomatis kan deket lagi tuh lihat, oh ada merek. Ya, ini sengaja sama pabrik-pabrik itu. Walaupun sekarang mungkin produk Atlas mendapatkan kritikan gitu kan. Akhirnya sebagian dari sarung Atlas itu cap produknya nggak di belakang tapi agak nyamping ada. Tapi di depan ditaruhnya jadinya. Kayak gini-gini. Ya kan gini, terus gini di depan bawah. Dan ketika kita ruku, kita ngelihat sendiri. Beneran ini. Coba antum punya kan sarungnya? Kalau antum punya, ya. Nah begitu. Syuf, ini juga godaan juga. Ya, kadang juga motif-motif yang bagus di sarung atau di apa itu bisa menggoda kita. Tapi ala kulli hal ini masalah yang sebenarnya lebih bersifat cabang ya, enggak sangat-sangat vital, cuma takutnya bisa mengganggu sholat kita. Ya, usahakan kita khusyuk ya. Kita lanjutkan di tafsirnya, Pak. Yang kedua, tafsirnya alladzina hum fi salatihim mutadzallilun.
qad sakanat fiha jawarihuhum wa faragat qulubuhum minasy syawaghil. Artinya apa? Alladzina hum, yaitu mereka adalah orang-orang yang fi salatihim mutadzallilun. Fi salatihim, di salat mereka adalah orang-orang yang mutadzallilun, merendah, menundukkan hati. Oleh karena itu syariatnya salat itu nunduk. Ya. Bukan ngadap ke depan gini. Enggak. Tapi nunduk, ngadap ke tempat sujud. Dahulu kala diriwayatkan bahwa para sahabat itu salat menghadap ke langit, melihat ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kemudian turun ayat ini. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Khashi'un berarti kan tunduk, kolbunya otomatis tunduk pula kepalanya, anggota tubuhnya, karena kolbu adalah komandannya seluruh anggota tubuh. Maka ketika kolbunya tunduk, semuanya akan berusaha tunduk, kan? Mereka yang merendah menundukkan hati di salat mereka. Begini Pak, jadi ketika kita salat Pak, benar-benar hadirkan hati kita. Kita enggak ada apa-apanya, gitulah. Itu hadirkan tuh. Jadi kita ketika salat itu di depan Allah Azza wa Jalla. Ketika misalnya kalau negara ini negara kerajaan Pak, pasti antum ketika datang ke istana nggak bakal antum kayak gini, ngeliatin raja, ngeliatin matanya raja gitu, nggak bakal berani, ya kan? Nah, bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla, raja untuk langit dan bumi, gitu kan, penciptanya? Maka kita harus lebih menundukkan lagi, ya, gitu. Qad sakanat fiha jawarihuhum. Tenanglah, ya. Sakan di sini sakanat artinya tenang. Makanya keluarga yang samara, samara atau sarama? Samara ya. Sakinah, mawaddah dan rahmah. Sakinah ini sukun ya. Apa artinya sukun? Tenang. Karena tujuan kita nikah itu apa Pak? Supaya tenang, nggak liar, nggak kemana-mana gitu loh matanya, gitu kan? Nah, makanya kata Allah Ta'ala diciptakan berpasang-pasangan litaskunu ilaiha, supaya kalian wahai pria tenang. Sukun itu tenang gitu loh sama istri gitu loh. Ada istri gitu, nggak perlu saya cari yang lain. Ya nanti kalau mau nyari lagi ada lagi insyaallah, gitu kan? Litaskunu itu sukun. Nah di sini berarti sakanat artinya tenang. Apa yang tenang? Jawarih, yaitu anggota badan mereka ketika sholat. Ya. Makanya makruh seseorang itu sholat jenggotnya dipelintir-pelintir, dipilin-pilin gitu. Makruh. Ya, misalnya imam lagi bacain ayat gitu kan, dia ngerti maknanya. Sholat sambil melintir gini jangan. Masya Allah. Ini nggak benar gitu kan? Nggak benar. Atau dia gatel. Gatel bagaimana? Itu bisa aja setan yang mengganggu. Maaf ini anak buka ini ya. Agak panas. Bisa aja setan, maaf ya, anak buka depan antum karena darurat. Bisa aja setan itu bikin gatel gitu. Ya, kok bisa? Bisa. Maunya setan gitu kan. Bahkan bikin kita pengen kentut aja bisa kok. Padahal pada hakikatnya nggak mau kentut. Tapi kok nggak enak ya perut saya, kayak ada yang pengen keluar gitu. Gitu kan? Jangankan itu ya, yang sifat fisik, pikiran itu loh. Ya, setiap kita sholat itu kadang-kadang Allahu Akbar, yang tadinya nggak kepikiran, kepikiran. Yang tadinya kita lupa tuh masalah, keinget tuh masalah. Makanya ada sebagian dari orang yang salah paham. Kalau kamu lupa akan sesuatu, sholat. Ya, ntar kamu bakal apa? Bakal keinget tuh mas. Siapa yang ngingetin siapa? Setan. Lagi Pak. Iya. Kenapa setan tuh nggak mau kita tuh fokus dalam sholat? Digagalkan. Gimana caranya supaya gagal fokus? Kalau anggota tubuhnya tuh teguh gitu, yaudah pikirannya. Ya. Makanya ada jenis jin dari syaitan dari kalangan jin yang kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih namanya khanzab. Ya, sebenarnya nggak harus antum hafal namanya ya. Nanti GR semua setan itu. Ada jenis setan namanya khanzab. Ini setan spesialis gangguin orang sholat. Ya, jadi setan itu punya spesialisasi masing-masing, bukan dokter aja. Ya, setan juga punya. Ada spesial dukun, ada spesial sihir, ada spesial sholat gitu kan. Ada setan namanya khanzab. Ketika ada orang sholat selalu dia berusaha mengganggu dua sisi. Pertama kepala dan kedua dubur. Kepala ini untuk apa? Mengganggu pikiran dia. Dubur itu untuk apa? Supaya pengen kentut
kentut nih. Nah kan kalau udah seorang yang sholat itu pengen kentut, itu kan udah kepikiran tuh perut ada angin tadi gimana nanti malu sama orang. Ntar kalau saya kentut batal, kentutin gak ya? Nah kan gitu, jadi bingung dia. Sampai kemudian kata Rasulullah SAW, sampai kalian tuh nggak inget ininya, nggak inget jumlah rakaat, ya, sampai kayak gitu tuh. Terus setan berusaha semaksimal mereka. Jadi mereka itu lebih gigih daripada orang yang beribadah. Untuk apa? Untuk menghancurkan ibadah orang-orang. Ya. Jadi memang benar. Inna syaitan lakum aduwa. Inna syaitan lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu aslinya adalah musuh. Jadi jadikan syaitan itu sebagai musuh, jangan dijadikan sebagai teman. Lah ini kebalik kalau orang punya jin udah punya sixth sense, punya indra keenam gitu kan. Itu syaitan itu. Malah diikutin, diturutin, dipelihara, ntar jadinya syirik, jadi naudzubillah. Jadi badan mereka, anggota badan mereka itu tunduk tenang gitu kan, enggak garuk-garuk ya. Kalau ada yang gatal, ya bolehlah garuk sedikit, karena garuk ini juga nggak apa-apa sebenarnya kalau butuh ya. Tapi jangan kelamaan keterusan gitu kan. Ya ada seorang santri dulu saya waktu di pesantren ya, ada di depan saya tuh selalu langganan di depan dia saya sholatnya. Saya sholatnya di belakang dia, selalu gitu di jamaah. Dan kan sholat subuh itu sunahnya kan panjang ya, panjang sunnah rasulnya panjang sholat subuh itu di pesantren. Nah lama gitu. Ini adik kelas anak ini selalu itu di depan, selalu ada dia di situ. Ada selalu ada dia. Sebenarnya nggak masalah, cuma masalahnya itu ketika kita sholat selalu dia garuk-garuk ini belakangnya, tangan kiri. Itu kita ini belakang tuh nonton gitu loh. Ini syaitan benar-benar ini. Ini lama gitu. Kita dikobel-kobel gitu kan. Ya Allah, ini anak nih gitu. Itu tapi sekarang udah jadi ustadz orangnya. Itu dulu masalah masih SMP ya. Kayak gitu tuh. Ya jadi gagal fokus karena kalau udah ada yang baca ayat kita sambil garuk-garuk tuh kan fokusnya kita ke garuk-garuk karena lebih nikmat itu secara zahir gitu kan. Nah, dan orang yang di belakang juga gagal fokus. Bukannya ada ayat azab, ini malah ngeliat orang garuk-garuk. Nah, itu terjadi ya. Kemudian wa faraghat qulubuhum minasyawaghil, dan faragh itu kosong. Kosong. Apa yang kosong di sini? Hati mereka. Tapi kosong apa maksudnya? Kosong dari syawaghil, dari kesibukan duniawi, ya. Kalau sampean tadi ada pekerjaan yang belum terselesaikan, ya jangan dipikirin pas sholat gitu. Apa ya kunci jawabannya tadi ya? Saya lupa nih. Jangan dipikirin pas sholat, nanti setelah sholat gitu kan. Atau masalah ekonomi, ya masalah rumah tangga itu jangan dipikirin pas sholat, kecuali kalau itu kemudian antum berdoa dalam sholat antum, ya semoga Allah perbaiki keadaan saya gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau sampai dipikirkan, jangan, nanti setelah sholat aja. Pikirkan dalam sholat lafal-lafalnya dan pikirkan dosa-dosa kita, gitu kan. Tapi itu yang kedua. Insyaallah kita menuju ke yang ketiga, ayat ketiga sekarang. Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Yang kedua tadi amalin Pak ya, usahakan ya. Walaupun kita memang belum seberapa ilmunya, dan kekhusyuan kolbu itu tergantung dari seberapa kadar keimanan. Dan kadar keimanan sesuai dengan kadar ilmu dan amalnya. Belum tentu sesuai dengan kadar ilmunya tinggi, tapi nggak khusyuk sholatnya, mungkin nggak? Mungkin, karena dia tidak mengamalkan ilmunya. Ya, jadi ilmu dan amal itu harus berkaitan. Yang kemudian menjalar ke kekhusyuan salat kita insyaallah. Yang ketiga walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Nah, ini juga tolong amalkan. Saya juga insyaallah, mudah-mudahan kita berusaha beramal, dan memang sulit untuk mengamalkan yang kedua dan ketiga ini juga sulit. Apalagi zaman sekarang ya. Walladzina hum, dan mereka adalah orang-orang yang 'anil laghwi. Laghwi itu artinya perbuatan ataupun perkataan yang tidak ada gunanya. Ini zaman sekarang banjir hal kayak gini. Perbuatan atau perkataan yang tidak ada gunanya. Maksudnya apa? Tidak ada kegunaan buat akhirat kita. Ya. Ya mungkin berguna buat dunia kita, dunia pekerjaan, oke lah. Buat ilmu lah, ilmu dunia nggak masalah. Tetapi betapa banyaknya sekarang kita punya media sosial, kita punya beberapa aplikasi atau semacamnya seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, apalagi YouTube dan seterusnya ya. Itu
Berapa banyak, coba antum punya WhatsApp ya, punya berapa banyak grup yang ada di handphone atau di WhatsApp kita? WhatsApp doang tuh ya. Lebih dari 5 grup rata-rata ya? Lebih. Ada grup kantor ya, yang isinya omong kosong. Mungkin bercanda doang ya. Ada grup keluarga, ada grup pengajian, ada grup reunian, ada grup angkatan dan seterusnya. Perhatikan itu rata-rata apa? Omong kosong. Nggak ada manfaatnya buat akhirat. Nah ini nih fitnah zaman sekarang. Kalau kita ladenin tuh, apalagi debat-debat ya. Sekarang masalah demo, masalah ini, masalah itu, debat seru, kita ikutan padahal kita nggak tahu apa-apa. Ya, itu nggak mengamalkan ayat ini berarti. Karena kalau ada hal yang sia-sia, nggak kita udah biarin aja. Ya, kita nggak berpaling, kita nggak konsentrasi di situ. Itulah orang-orang beriman. Kenapa? Karena orang-orang beriman qalbunya itu bergantung pada Allah dan juga tujuannya, visinya ke hari akhir. Dia ketika melihat hal yang sia-sia, ini nggak ada manfaatnya buat hari akhir saya, ya kan? Makanya kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk dari kebaikan Islaman seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Ya, jadi ikhwan sekalian, para pekerja di sini, ya apapun yang kita lakukan coba kita gantungkan kepada Allah dan juga kepada akhirat visinya. Ya, apakah ini bermanfaat atau tidak? Ya, bercanda kita di kantor, ya bolehlah bercanda sekali-kali. Tapi kalau keterusan, apalagi sambil cubit-cubitan sama rekan kerja wanita, nah ini masalah, ya kan? Atau sampai berlebihan dalam mengejek, ya misalnya, ya sampai orang yang sakit hati dan seterusnya, ini masalah ini, kita melanggar ayat ini. Makanya ini ayat susah aplikasinya, tapi wajib untuk kita lakukan dan usaha. Dan Allah Maha tahu tentang usaha kita. Tafsirnya walladzina hum 'anil batili wal lahwi wa ma fihi ma'siyatun minal aqwali wal af'ali mu'ridun. Apa artinya? Yaitu mereka adalah orang-orang yang berpaling atau menjauhkan diri dari kebatilan, hal yang batil, hal yang buruk, perbuatan sia-sia, tidak berguna, ya, dan apapun yang mengandung maksiat, baik hal tersebut berupa perkataan ataupun perbuatan. Misal sekarang ini sebagian dari YouTuber Indonesia itu mengikuti tradisi orang-orang Barat. Sekarang kan orang Barat sekarang kan banyak yang ngeprank namanya. Tahu ngeprank? Ngeprank itu ngisengin orang. Kadang ngisengin dengan cara yang ekstrim, ya. Ini nggak boleh. Ngiseng-iseng seperti ini terus direkam terus diupload di YouTube, ini hal yang sia-sia. Ya. Diikutin tuh. Ada yang ngeprank dengan cara apa? Ana lupa, pokoknya banyak lah pokoknya. Banyak cara lah. Ngeganjel orang, mobil orang disetrum atau apa gitu. Ada yang kayak gitu tuh. Ini hal yang sia-sia, ya. Ya, semoga Allah Ta'ala jadikan amalan kita bermanfaat nih Pak. Jadi waktu kita sempit, kita nggak tahu kapan kita mati. Kalau misalnya kita tahu kapan kita mati 10 tahun lagi, itu enak. Ya, kita prepare 1 tahun dia terakhir. Ya, sekarang kita tunda dulu, ntar saya mati itu ketahuan tahun 2030. Nah, nanti 2029 dah saya taubat. Ya. Tapi kan kita nggak tahu kapan kita mati. Makanya kalau tahu bahwa kita tidak tahu kapan kita mati, maka kita harus siap-siap karena ketidaktahuan kita itu, gitu kan. Kemudian ayat berikutnya, walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Zakat ini kan hubungannya sebenarnya ekonomi dan sosial, tapi dia adalah ibadah, salah satu ibadah teragung, bahkan masuk ke rukun Islam. Ini penting Pak. Orang zaman sekarang itu banyak benefitnya, keuntungannya, tapi ketika disodorkan ini wajib zakat, banyak yang tidak sudi. Padahal cuma berapa? 2,5% atau berapa gitu kan? Tapi nggak sudi, kenapa? Nah, ini masalah di sini. Bisa jadi ketidaksudian untuk mengeluarkan zakat itu disebabkan adanya syubhat atau harta haram yang dia makan. Ya, banyak orang sekarang kayak gitu, nggak memikirkan bahwasanya dalam syariat Islam itu ada namanya fikih jual beli, fikih perniagaan, fikih muamalah, semua ada aturannya. Ya, jadi itulah Islam mencakup. Ya, kalau orang-orang kafir nggak perlu kayak gitu karena mereka emang buat dunia hidupnya, nggak mikirin akhirat. Nanti lihat di akhirat, gitu kan. Tapi kita ini dalam transaksi itu harus benar-benar ada aturannya.
Ya, dan yang membuat aturan siapa? Allah dan Rasul, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Zakat ini hubungan sosial juga, ya. Dan sangat penting karena di dalam harta kita itu, ya, dalam penghasilan kita ada yang kotor. Nah, yang membersihkannya adalah zakat karena ibarat mengeluarkan yang kotor kepada yang berhak diberi zakat. Oleh karena itu, keturunannya Nabi itu tidak berhak mendapatkan zakat. Iya. Kalau misalnya ada Habib misalnya, entah itu benar atau enggak dia keturunan Nabi, zakat tidak boleh terima. Iya, karena apa? Karena harta zakat itu adalah harta kotor dari penghasilan kita dan ditujukan untuk fakir miskin. Sedangkan keturunan Nabi itu mereka adalah keturunan yang bagus dan tidak berhak mendapatkan harta yang kotor. Tapi mereka boleh disedekahi, boleh. Adapun zakat tidak. Gitu ya. Tafsirnya walladzina hum litathhiri anfusihim minar radha'il wa tathhiri amwalihim bi ikhraji zakatiha fa'ilun. Artinya mereka adalah orang-orang yang melakukan pembersihan jiwa, tathhir nufus, pembersihan jiwa dari radha'il, keburukan-keburukan. Jangan sampai kita merasa diri kita sudah bersih, ya. Karena bagaimanapun kita dosanya, ya Allah alam, banyak, ya. Dan juga introspeksi diri kita kurang. Dan jangan merasa bahwasanya kita lebih dari yang lain karena kita tidak tahu tempat kita di akhirat seberapa derajatnya. Ya, oleh karena itu lebih seringlah kita mengoreksi diri, ya, dibandingkan dengan mengoreksi orang lain. Wa tathhir amwalihim, dan juga membersihkan harta dengan cara mengeluarkan zakat. Jadi orang beriman kayak gitu. Dirinya dibersihkan, apakah sudah cukup? Belum, tapi hartanya juga harus dibersihkan. Dibersihkan dengan cara zakat atau sedekah. Nah, kalau dirinya dibersihkan, kemudian dia bodoh amat dengan penghasilan, mau haram ke, mau halal ke, dah yang penting. Itu justru menunjukkan jiwanya tidak bersih. Orang yang tidak memperhatikan dari mana hartanya berasal, itu justru itu tidak bersih jiwanya. Karena dia tidak ingat bahwasanya kata Nabi SAW di akhirat nanti juga akan ditanya beberapa hal. Di antaranya ada pertanyaan tentang harta dan 2 pertanyaan untuk setiap harta kita, yaitu harta kalian. Pertama, dari mana kalian dapat? Dan kedua, untuk apa kalian gunakan itu? Berarti urusan harta itu akan ditanya tuh. Kalau dapatnya dari cara korupsi, ada azabnya. Oh enggak, saya dapatnya dengan cara halal, alhamdulillah prosesnya halal. Tapi kemudian digunakan untuk kemunkaran, juga ada azabnya. Jadi ada 2 pertanyaan, tiap-tiapnya itu ada konsekuensi. Ya. Jadi urusan harta Pak tidak mudah. Dan sekarang di zaman ini, terutama di Jakarta, dengan tekanan ekonomi yang seperti ini, banyak orang-orang tuh nggak peduli lagi dah. Saya nggak peduli dari mana saya dapat harta. Yang penting cukup buat anak istri. Ini nggak bisa kayak gitu. Kita tuh nyari berkahnya dulu, ya, jangan nyari banyak-banyakan. Betapa banyaknya orang yang punya harta, ya banyak hartanya, tapi dia tidak menemukan titik kepuasan dari itu. Bahkan seperti anjing yang menjilati debu dunia, dijilat nggak ada rasa, dijilat yang debu yang lain nggak ada rasa, nggak puas. Akhirnya jiwanya kebingungan. Ya, jadi mudah-mudahan Allah membersihkan jiwa kita dengan memperhatikan juga harta kita nih. Ya. Enggak apa-apa penghasilan pas-pasan, tapi berkah. Itu akan Allah jadikan nanti anak kita itu soleh solehah. Insyaallah kalau misalnya yang kita suapi ke mereka nasi yang halal, gitu kan? Sebenarnya ada cerita juga tentang harta halal ini, cuma nanti aja kita habiskan paket ini ya. Walladzi, yang kemudian walladzina hum li furujihim hafizun. Walladzina hum li furujihim hafizun. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Furuj itu kemaluan, hafiz menjaga. Maksudnya menjaga apa? Bukan masalah menutup aurat doang, tapi menjaga syahwatnya, peliharaan kemaluannya nih. Ya, terutama laki-laki ya. Laki-laki ini ya begitulah, antum tahu lah ya. Walladzina hum, di sini tafsirannya walladzina hum li furujihim bi ib'adiha 'anil zina wal liwat wal fawahish hafizun. Fahum a'fa tahirun. Mereka adalah orang-orang yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Maksudnya menjaga di sini tidak berbuat sesuatu yang mendekati kepada zina, homoseks atau kekejian, pemerkosaan atau lainnya.
Kalau misalnya orang menafsirkan, oh kita harus menjaga itu nutup aurat, berarti ini maksud dari ayat jangan sampai kita nanti tiba-tiba telanjang itu aja. Bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya adalah ini dijaga, syahwat dijaga. Ya. Zina ya, terhadap lawan jenis kan. Atau homoseks, karena beberapa orang ya, minor ya, itu memiliki kelainan, entah karena stres atau karena ditolak cintanya dulunya atau karena apa ya. Ada kelainan tuh. Ada yang kayak gitu, na'udzubillah. Bahkan ada di suatu pengajian rutin ya, di suatu tempat yang besar. Ada seorang tua. Ya, semoga Allah merahmati beliau. Beliau ketika melihat kajian anak senang banget. Terus minta nomor anak. Usianya 55 tahun. Ternyata belum menikah. Dan kemudian dia mengucapkan kalimat-kalimat yang seharusnya itu dituturkan oleh perempuan. Yaitu kalimat kerinduan kepada anak gitu. Itu kayak gitu. Antum kalau ada kayak gitu rasanya gimana tuh? Ya. Ngeri atau malah bangga? Ngeri. Enggak anda cuekin tuh. Karena kalau diladenin pernah telepon dia seneng banget. Anda belum tahu kalau misalnya dia seperti itu. Anda telepon dia kesenangan. Masya Allah, qadarullah, anda cuekin alhamdulillah. Ya, ada yang seperti itu tuh. Dan ngaji itu orang. Maksudnya mulai ngaji gitu di pengajian rutin. Ya, tapi anda cuekin terus. Anda enggak mau melihat lagi gitu. Ya. Ya, ini kan lebih mengerikan daripada penampakan kuntilanak karena memang derdek gitu ya. Nah, kemudian al-fawahish ini kekejian ya. Jadi kemaluan ini nih bisa menghasilkan perzinahan, homoseks, nafsu terhadap sesama ya. Dan juga kekejian yaitu perzinahan ya. Nauzubillah. Fahum a'fa tahirun, mereka terjaga dan suci. Terjaga itu kemaluannya. Enggak dibeleberin ke kemana-mana gitu loh. Ya. Tapi kecuali pada dua macam. Siapa mereka? Illa ala azwajihim, satu, au ma malakat aymanuhum, dua. Kecuali terhadap istri mereka, tuh silahkanlah pakai itu. Ya. Setiap hari fadl enggak apa-apa, asal jangan masa haidnya. Jangan sentuh bagian situ kalau masa haidnya gitu kan, atau masa nifas. Istri baru silahkan. Ya, mau satu kek, mau dua kek, tiga kek, empat kek, selebihnya stop dulu. Ya. Mau lagi kelima, ceraikan yang keempat, ambil yang kelima. Main-main ini orang ini. Ya, kepada istri-istri mereka, au ma malakat aymanuhum, atau budak-budak mereka. Budak di sini jangan ditafsirkan sebagai pembantu sekarang. Ya, ada PBB, Persatuan Babu-babu gitu kan. Persatuan para pembantu gitu ya. Kan pembantu itu yang dari Tegal, dari baju mas, didatengin tuh rombongan. Ini nih budak-budak ini, kita ambil. Ntar dijima di rumah. Enggak bisa, ini haram. Nikahin dulu. Ini budaknya, status budak ini sekarang udah nggak ada. Alhamdulillah. Ya, jadi nggak berlaku ini sekarang. Maksudnya bukan ayat ini nggak berlaku, tapi keberadaan budak tidak ada. Jadi tidak ada hukum sekarang tentang budak. Ya, jadi hukumnya adalah pembantu itu ya bukan budak kita. Kalau sampean punya babysitter, itu bukan budak, bukan babu itu ya pembantu biasa, babysitter. Ya. Jadi tidak boleh ketika nanti istri keluar kita, oh, kamu kan budak saja, enggak apa-apa. Inilah ala azwajihim aw malakat aymanuhum. Ya, enggak apa-apa saya tidak menjaga kemaluan saya kepada kamu. Wah. Budaknya mau, maksudnya pembantunya mau. Lah ini masalah zina jadinya. Ya kan? Budak yang mereka miliki enggak apa-apa. Ya. Tapi asal kalau budak itu kan harus kita nafkahkan. Harus itu. Baik laki-laki atau perempuan. Nah, ini budak yang dimaksud ini budak perempuan ya, bukan budak laki. Homo jadinya kalau budak laki-laki ya. Ya, jadi tapi gimana kalau misalnya tuannya adalah perempuan dan budaknya laki-laki? Apa boleh? Enggak boleh. Itulah enaknya jadi laki-laki. Tapi sekarang tidak ada budak lah ya. Nanti kalau misalnya terjadi perang ya, kita tawan itu bisa ya. Fa innahum ghairu malumin, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Antum mau berapa kali sehari memainkan dengan perempuan itu enggak apa-apa, dengan istri enggak apa-apa ya. Nah, di sini juga masalah cabang juga. Hukum dari masturbasi apa hukumnya? Apa hukumnya? Enggak ada yang berani bilang haram gitu. Kenapa? Hukumnya apa? Baik laki atau perempuan. Haram ketika dia melakukan itu sendiri.
Tapi kalau yang melakukannya adalah istrinya buat dia, boleh nggak? Senyum-senyum. Ini hukum ini biar tahu loh ya. Gak biar jangan senyum-senyum tapi malu membayangkan pengalaman sendiri, jangan. Kayak ini hukum supaya prakteknya nanti nggak mikir-mikir ini halal. Jadi kalau misalnya seorang pria onani sendiri, haram. Tapi kalau misalnya kecuali di medan perang dan udah lama gak ketemu istrinya, itu baru diberikan keringanan lah itu. Ya karena mau gimana lagi gitu kan? Dia kerja di mana? Kerjanya di Saudi. Ya istrinya di mana? Istrinya di Wonogiri. Ya udah 2 bulan tuh nggak bisa pulang. Kemudian ya udah nggak bisa, gimana lagi? Saya mau nikah. Yang kedua kalinya ntar wah gempa nanti. Gitu kan? Ya udah, ya masturbasi, onani. Ya itu mungkin di namanya rukhsah, ya karena terpaksa. Daripada dia berzina gitu kan, melampiaskan ke tempat lain. Nah, kalau misalnya nggak ada uzur seperti itu, nggak boleh. Apalagi yang bujangnya. Anda nggak tahu siapa aja bujang di sini, ya. Tapi nggak menuduh siapa-siapa, karena masing-masing pernah merasakan bujang, ya. Tapi kalau misalnya kita menyuruh istri untuk menservis kita untuk hal itu, boleh atau tidak? Halal, boleh. Ya, karena apa? Illa ala azwajihim. Kalau istri yang melakukan, silakan. Kalau budak yang melakukan, boleh juga. Boleh. Kalau pembantu, ini. Nah, apa tadi ngomongin pembantu mulu ya? Karena di sini fitnahnya juga ada, Pak. Jangan kira lo nggak terjadi. Ya, pembantu-pembantu di rumah-rumah gedungan atau semacamnya, itu jangan kira nggak terjadi loh. Ya bisa terjadi kong kali kong antara suami dengan babunya, pembantunya. Ya bisa terjadi. Ya, istri lagi pergi kemana hajatan gitu kan? Dia nyebalik dari kantor ke rumah ketemu pembantunya, ya gitu kan? Terjadilah yang terjadi. Itu terjadi itu. Nauzubillah. Ya. Fa innahum ghairu mu'min. Ya kita lanjutkan tafsirnya. Illa ala zaujatihim. Mereka menjaga kemaluan mereka kecuali pada istri-istri. Nah, kalau sama istri-istri boleh. Auma yamlikuna minal ima, atau apa yang jadi tanggungan mereka dari para budak wanita. Ya. Ini budaknya wanita loh ya, bukan budak pria. Ya. Fa innahum la yulamuna fil istimta'i bihinna bil wad'i wa ghairihi. Mereka tidak tercela dalam menikmati mereka. Ya. Laki-laki ini enggak masalah kalau mau menikmati para istri atau para budak wanitanya. Antum punya budak 3, masya Allah. Istrinya berapa? 1, udah bagus tuh. Puas ya. Dengan cara apa? Minjima atau dengan cara yang lainnya. Mau bercumbu, mau ngapain? Silakan. Ya. Fa innahum ghairu malumin. Itu tadi ayat ke-6 dan sebenarnya ada ayat ke-7, Pak. Saya bacakan dulu tapi saya lupa masukin di sini. Allah Taala berfirman, "Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaikumul adun." Ya, barang siapa yang ibtagha wara'a dzalika, yang mencari selain itu, yaitu bukan istri, bukan juga budak dia, tapi pengen sama itu. Dan enggak dari jalur pernikahan. Ya, jadi berzina jadi ujung-ujungnya. Kalau di balik itu dia pengen lagi tapi enggak dari jalur pernikahan, faulaika humul adun, maka mereka bukan orang beriman. Mereka orang yang adun, yaitu orang yang melampaui batas. Di tafsirnya dikatakan, enggak ada di kertas ini, faman talabal istimta', barang siapa yang pengen menikmati bima ada zaujat au imaihi allati yamlikuha, barang siapa yang pengen menikmati selain istrinya sendiri atau budaknya sendiri, fahuwa mutajawizun li hududillah, maka dia telah melampaui atau melanggar batasan-batasan Allah, bitajawuzi ma ahallahu min at-tamattu'i ila ma harramahu minhu, dengan cara menerobos apa yang dihalalkan menuju menikmati apa yang diharapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, begitu Pak ya. Kita sudah selesai alhamdulillah membahas 7 ayat pertama. Ya, ada pertanyaan atau sudah puas dengan semuanya ini? Ada pertanyaan Pak? Enggak ada. Udah jelas semuanya insyaallah Pak ya. Ada pertanyaan atau anak yang nanya? Kalau anak yang nanya langsung deg-degan ini. Sekarang anak pengen siapa yang insyaallah berkah nih jawabannya. Siapa yang bisa menjawab 4 karakter yang disebutkan di sini. Karakter orang beriman. Fadhal. Azan dulu.
Ini azan dulu atau gimana Pak? Azan dulu terus kita terusin sebentar bisa? Nah, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tapi Pana pengen satu ikhwan yang bisa menyebutkan 4 karakter tersebut selain antum yang lain. Silakan. Boleh sambil baca dah, boleh nggak apa-apa. Orang yang beriman, Nih, orang beriman, orang yang khusyuk dalam salat, ya. orang yang Itu yang berkata, Bentar, pertama apa pertama? orang yang beriman, Bentar, ini karakter orang beriman tuh apa aja? Iya, disebutkan. Ya orang beriman benar. Tapi apa? Yang pertama, yang khusyuk dalam salatnya, khusyuk sholatnya, kemudian yang kedua, yang bicara yang berguna, yang bermanfaat, ya meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Kemudian, orang yang menjaga kemaluannya, bentar, kamu udah sampai situ? zakat. Zakat dulu. Zakat dia, orang yang menunaikan zakat, orang yang menjaga kemaluannya. Barakallahu. Antum bisa